Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa persepsi masyarakat Indonesia terhadap pentingnya asuransi? Ada berita yang tidak mengejutkan buat saya secara pribadi tentang perubahan perilaku masyarakat after pandemi itu meledak. Markles melakukan survei mengenai persepsi masyarakat terhadap pentingnya asuransi. Anda masih ingat ya, bagaimana pandemi itu mampu meluluhlantakkan keadaan ekonomi masyarakat dunia, bahkan dia merenggut jutaan korban meninggal dunia. COVID lebih cepat menghabiskan ekonomi daripada menghancurkan nyawa seseorang. Menurut Anda hasil surveinya semakin naik atau semakin turun? Khusus di Indonesia mengalami penurunan. Oh, wes angel. Survei ini dilakukan oleh Markles pada tahun 2020. Survei pertama dilakukan di bulan Mei dan yang kedua dilakukan di bulan September 2020. Pada bulan Mei, sebanyak 52% dari 105 responden menyatakan produk asuransi sangatlah penting. Pada survei yang kedua pada bulan September 2020, angkanya turun menjadi 36% dari total 115 responden. Wah repot ambek buta terong ya. Dari 115 responden pada survei yang kedua, sebanyak 76% sudah memiliki asuransi kesehatan, dan untuk asuransi jiwa ada 62%, dan asuransi kendaraan ada 32%. Level ekonomi yang disurvei, 41%-nya memiliki ekonomi upper middle class dengan pengeluaran 3-4 juta per bulan. Berarti mayoritas dari mereka ekonominya cukuplah untuk hidup. Apa penyebab penurunan persepsi masyarakat Indonesia terhadap asuransi? Salah satunya adalah karena masyarakat sudah terbiasa dengan COVID-19. Kau ini cari siapa? Berita basi. Selain itu, ada keyakinan dari masyarakat bahwa vaksin mujarab untuk mencegah COVID sudah ditemukan. Sehingga masyarakat menilai proteksi terhadap kesehatan bukan lagi menjadi hal yang sangat penting. Mulai muncul. Markles melihat kelompok yang paling mengalami penurunan persepsi yang paling besar terhadap produk asuransi adalah pada demand usia 25-34 tahun. Dari 47% turun menjadi 37%. Padahal kalau Anda memiliki asuransi pada usia ini, justru preminya itu paling kecil untuk mendapatkan manfaat proteksi yang terbesar. Karena biaya asuransinya masih rendah. Orang Indonesia itu ya, senangnya memiliki proteksi kalau sudah sering sakit-sakitan, kalau kemana-mana sering membawa minyak angin, atau sudah menjadi pelanggan tetap dokter di puskesmas. Wah, kacau. Pepatah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan itu ya tetap berlaku, cuma menunggunya kalau sudah gerimis. Itu pun gerimisnya harus yang besar-besar. Daripada harus berhenti sejenak, pasang jaket hujan, teman sekampung saya, pimpinan Bondet dan kawan-kawan, lebih mending tancap gas, melaju kencang, meliuk-liuk, menerobos antrian mobil di jalanan. Dia tancap gas, remblong dengan spekulasi waktu, kejar-kejaran waktu dengan jarak tempuh hingga sampai di rumah. Anda pernah seperti itu? Emang itu perilaku yang membondetkan. Gara-gara gerimis datang, rombong soto yang menyeberang jalan bisa hancur gara-gara ditabrak pengemudi ugal-ugalan yang malas pasang jaket hujan. Ya apa kon milih kanca dabuane koyo ngene. Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Ya wajar saja karena mereka naik motor sendirian. Coba kalau dia lagi gonceng istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Nah, hasil survei sebaliknya. Persepsi di kelompok usia 44 tahun itu justru naik. Dari 15% menjadi 37%. Ini bisa terjadi karena di usia 44 tahun ke atas adalah tahun yang paling rentan terkena COVID-19. Dalam survei itu juga ditemukan ada 34 responden
yang belum memiliki produk asuransi. Alasan terbesar adalah kondisi keuangan yang belum mencukupi. Jumlahnya mencapai 54%. Tetapi dalam keyakinan saya, itu terjadi karena minimnya pengetahuan atau edukasi terhadap produk asuransi, bukan karena tidak ada uang. Sebab memiliki asuransi saat ini bisa loh disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Merasa takut uangnya habis buat bayar asuransi, itu ya yang sering terjadi. Orang-orang yang saya kenal terkenal suka tampil bergaya hedon dan berlagak seperti orang kaya. Ya, omongmu kayak wong tandes Julian. Teman-teman saya itu para praktisi hukum fisika. Mereka memiliki banyak tekanan hidup karena kebanyakan gaya. Kok nek ngomong sing bener, ojo ngowos ngomong. Demi gaya hidup, tertekan pun enggak jadi masalah. Daripada uangnya buat bayar asuransi, lebih baik digunakan untuk beli makanan atau ngafe cantik setiap hari. Bisa selfie, diupload, dapat pujian, dan senang. Mereka melakukan itu agar nampak dianggap sebagai orang kaya. Kok ini jari siapa? Padahal kalau mereka sudah sakit berat, butuh duit banyak, berapa persen sih komentator di sosmed mereka yang akan mau membantu membayarin mereka? Anda jangan sandarkan solusi finansial Anda dari para netizen. Mereka itu hanya bisa berkomentar saja. Kalau nggak like, share, atau komen. Angel. Bayarin biaya rumah sakit? Ya enggak lah. Berdasarkan survei ini, saya jadi melihat peluang industri asuransi itu sangat besar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik itu bagus. Meski dunia dilanda resesi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia justru paling bagus dan kuat dibandingkan negara-negara lainnya. Masalahnya tinggal bagaimana metode yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang asuransi. Kalau Anda terus memperbesar kualitas jaringan teman-teman Anda, memperbesar kapasitas sikap mental dan skill Anda, dengan didukung oleh manajemen asuransi kelas dunia seperti Allianz, Anda tidak perlu mencemaskan penurunan persepsi masyarakat tentang pentingnya asuransi. Asuransi jangan hanya ditujukan sebagai pihak yang memberikan santunan ketika Anda sakit atau meninggal saja, meskipun itu benar. Asuransi perlu dikenalkan sebagai instrumen pendamping harta. Asuransi bisa menjadi solusi keuangan yang memiliki likuiditas yang tinggi untuk menjaga nilai aset Anda agar tidak mengalami penyusutan. Asuransi bisa menjadi lem perekat keluarga akibat potensi sengketa waris. Asuransi bisa menjadi sumber modal usaha bagi generasi penerus kita hingga 7 turunan. Jika klaim pencairan asuransi kematian itu dapat dikelola dengan bijaksana, maka masa depan anak-anak kita akan tenang secara finansial. Asuransi dapat memutus mata rantai kemiskinan jika Anda dapat mewariskan pengetahuan tentang keuangan selain mewariskan harta benda. Di masa depan nanti, setiap orang membutuhkan sumber penghasilan yang besar dan stabil. Mencari sebuah konsep bisnis yang mampu memberikan potensi profit yang konsisten 20 hingga 50% per tahunnya. Dapat dikerjakan di mana saja, sambil apa saja, tidak terkait dengan jam kantor, akan menjadi salah satu bisnis primadona. Bayangkan, saat ini sambil mendengarkan siaran video saya, Anda jalan-jalan di tepi pantai indah, pakai baju casual, nongkrong bersama keluarga atau teman-teman positif Anda, dan Anda tetap menghasilkan income. Itu semua adalah sebuah gaya hidup lifestyle yang mampu diberikan kepada agen asuransi seperti saya dan Anda. Kalau Anda memiliki jaringan agen mencapai 100.000 orang, dapatkah Anda membayangkan berapa income Anda setiap bulannya? Kira-kira Anda ingin menghabiskan waktu Anda di mana dan bersama siapa? Selamat datang masa yang indah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.